Oke, minta tolong ya temennya diingatin untuk join karena free class-nya akan segera dimulai. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Kenalin, aku Maulana Bagus Adi Cahyono, DMFK UNER angkatan 2019. Di sini aku akan memandu acara free class untuk persiapan blok anatomi, dan di tengah-tengah kita juga sudah hadir pemateri yang bisa dibilang pro di bidangnya. Ya, ini dia Kak Teddy. Halo Kak Teddy. Ya, jadi sekilas info, Kak Teddy ini adalah mahasiswa angkatan 2019 yang masuk melalui jalur SNMPTN, dan kemudian sekarang beliaunya sedang menempuh koas atau DM stase 1, dan Kak Teddy ini juga terpilih sebagai asdos anatomi selama 2 tahun berturut-turut dan berhasil menjuarai lomba RMO di bidang muskuloskeletal atau bidang sistem penyangga tubuh yang terdiri dari otot, tulang, vaskularisasi, dan inervasi. Dan kemudian Kak Teddy juga berhasil menjuarai lomba reumatologi. Reumatologi adalah ilmu yang berhubungan dengan persendian yang diadakan oleh Indonesian Association Rheumatology, dan hebatnya lagi berhasil mengalahkan mahasiswa preklinik, dokter muda, dan juga dokter umum yang ikut. Dan kebetulan Kak Teddy bersama temannya berhasil menjadi juara 3 di ajang tersebut. Oke, langsung saja kita sapa. Selamat pagi Kak Teddy. Ya, selamat pagi Mas Aan. Oke, gimana Kak Teddy? Sudah siap untuk memulai free class-nya? Ya, insya Allah saya siap sih. Baik, silakan waktu dan tempat Kak Teddy. Ya, saya izin sharing ya. Ya, terima kasih Mas Aan sebelumnya. Jadi sebelumnya itu juga namanya Mas Aan ya, itu lebih hebat dari saya, itu Masnya udah OP banget di bidangnya. Kalau Mas Aan itu di digestif seperti itu. Ya, selamat pagi semua sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan, namaku Teddy Yusuf, dan alhamdulillah insya Allah nanti bulan Maret udah resmi sebagai SKET buat di wisuda, dan sekarang lagi jalan di DM stase 1. Nah ini terima kasih juga semua teman-teman yang udah datang di pagi ini karena udah menyempatkan waktunya buat di weekend ini buat belajar atau minimal lah ya, curi start daripada teman-teman lainnya sebelum anatomi ini dimulai. Karena juga sebelumnya saya mengucapkan selamat datang terlebih dahulu buat adik-adik angkatan 2022. Akhirnya setelah ini kalian akan masuk ke salah satu mata kuliah yang beneran di kedokteran. Sebelumnya kan kalian udah mungkin sudah yang biomed itu, ya itu biomed cukup rumit ya. Tapi anatomi suatu ilmu yang lebih menarik daripada biomed seperti itu. Ya karena jujur ada di ilmu pertama yang wajib kita ketahui, utamanya sebagai GP, General Practitioner, semua mahasiswa kedokteran di seluruh dunia mungkin ya. Dan tapi menurut aku anatomi ini suatu ilmu yang menarik ya. Dan menariknya gimana? Soalnya dari ilmu anatomi ini semua dia udah jadi mahasiswa aja gitulah. Nah, dari itu aku menganggap anatomi ilmu yang menarik, dan juga anatomi ini kan terkenalnya sebagai ilmu yang hafalan mati gitu ya. Dan jujur aja aku waktu SMA masuk ke FK ini kayak salah jalan gitu. Soalnya di FK ini isinya penuh dengan apalan-apalan. Aku dari SMA nggak bisa yang namanya hafalan, tetapi aku punya jalan sendiri, yaitu ngapalin konsepnya. Nah, maka dari itu di pagi ini aku coba berbagi buat sama teman-teman gimana cara belajar anatomi itu nggak perlu hafalan mati, tapi kita asal tahu konsepnya aja.
Insya Allah itu ilmunya nggak cuma sebagai mata kuliah anatomi dengan nilai A yang sekarang nilai A batasnya itu cuma 86 yang dimana itu sangat tinggi, tetapi insya Allah bisa berguna banget hingga kalian sampai jadi dokter seperti itu. Oke, jadi nanti yang bakal kita bahas sedikit tentang awal-awalnya, yaitu tentang posisi anatomi, regio di dalam tubuh, bidang di dalam tubuh, serta terminologi dasarnya. Nah, ini referensi yang aku ambil. Aku ngambil dari Nether, dari Moore, sama dari Turlan. Nah, ya, pertama, posisi anatomi. Ya, kita udah tahu ya, kalau di FK, utama di dunia kedokteran itu, banyak sekali istilahnya kayak ketetapan-ketetapan atau kesepakatan kesepakatan antar semua dokter gitu ya. Nah, tujuannya itu gimana? Tujuannya itu biasanya agar menyamakan persepsi tanpa bertele-tele seperti itu. Jadi dan juga mengurangi yang adanya miskomunikasi. Maka dari itu kalau di bidang anatomi kita mengambilnya awalnya itu dari posisi anatomi terlebih dahulu. Posisi anatomi itu merupakan orientasi tubuh spesifik yang digunakan untuk mendeskripsikan anatomi suatu individu. Dan tujuannya di sini seperti yang tadi aku bilang, yaitu tujuannya itu untuk nyambi agar berjalan nanti jika lakukan komunikasi atau sedang bertukar pikiran itu bisa sejalan gitu. Dan selain itu juga menjadi titik referensi yang jelas dan menghindari kebingungan saat menggunakan istilah-istilah seperti itu. Lalu gimana posisi anatomi yang sebenarnya? Jadi posisi anatomi itu kita harus membedakan dengan posisi tubuh normal ya. Posisi anatomi itu posisi yang khusus, yaitu tubuhnya itu berdiri tegak, menghadap ke depan, kaki dan sejajar. Ya, di sini kita bisa lihat di foto kanan ini orang dengan kondisi posisi anatomis, yaitu orangnya dengan berdirinya tegak, menghadap ke depan, serta kakinya sejajar ke depan juga. Seperti itu. Lalu tungkai atasnya menggantung di kedua sisi, atau lengan atas maksud saya. Lengan atasnya itu menggantung di kedua sisi juga. Dan dalam posisi supinasi dengan telapak tangan terbuka. Nah, apa itu supinasi? Jadi nanti bakal kita jelaskan lebih lanjut, tapi yang jelas definisi supinasi itu bagian lengan bawah atau kita sebut biasa antebrachial itu menghadap ke depan atau ke ventral. Seperti itu dengan telapak tangan yang terbuka. Kita bisa lihat di sini, kita ini bisa lihat di foto kanan ini penampang dari depannya dan ini penampang dari belakangnya. Seperti itu. Lalu di sini ada posisi lainnya. Nah, jadi yang sering dipakai di dunia anatomi itu kadang-kadang suka dipakai juga itu ada supine position atau nama lainnya terlentang. Jadi biasanya kan kalau kita alhamdulillah DevConer itu sedianya berupa ada guru besar kita kadavernya itu kita diletakkan di suatu meja gitu dan keadaannya itu berbaring dan jadi nanti kita waktu belajar di lab anat itu kesediaannya itu bukannya berdiri yang seperti tadi posisi anatomi tetapi dalam keadaan yang supine seperti itu. Dan juga selain itu posisi-posisi lain itu juga tidak cuma dipakai di anatomi tapi bisa dipakai di ilmu-ilmu lain seperti radiologi seperti itu. Nah, selain ada supine, kita ada prone position atau bahasa Indonesia mungkin tengkurap ya, yaitu berbaring dengan wajah yang menghadap ke bawah. Jadi ini lawannya dari supine position. Dan yang terakhir erect atau posisi berdiri. Ya ini position cuma mendefinisikan bahwa posisinya itu sedang berdiri seperti itu. Nah, ini selanjutnya kita mulai ke regio dalam tubuh yang bakal kita pelajarin apa aja. Oh ya, jadi kita di ilmu anatomi kan mempelajari tentang struktur yang ada di dalam tubuh kita ya. Di sini sebagian dalam lingkup yang besar itu dibaginya ada jadi kaput atau kranialis, ada kolum atau koli, ada trunkus, ekstremitas superior dan ekstremitas inferior. Jadi pertama itu regio di kaput atau di
lagi masuk blok anatomi, kalau bisa jangan dipakai kepala, leher, badan, perut, jangan dibiasakan, soalnya ya itu kurang menggambarkan cara kita belajar juga sih. Nanti takutnya karena kebiasaan gitu waktu ujian malah kelagapan seperti itu. Nah, kalau di bahasa Latinnya di anatomi kepala itu kaput atau kranium. Nah, nanti kaput ini kita nggak cuma belajar tentang otot, nggak cuma belajar tentang tulang, tapi kita di sini juga belajar tentang berbagai sistem indera yang ada di dalamnya, ya, juga mulai dari mata, hidung, lidah, telinga, bahkan juga sampai otak dan sistem saraf pusat itu kita pelajari semua di situ. Lalu selanjutnya di bagian kedua itu ada bagian leher atau sebutnya itu kolum atau koli. Nah, di sini juga sama, kita nggak belajar cuma tentang otot, tulang, tapi kita di sana juga bisa belajar tentang kelenjar kayak kelenjar tiroid, kita bisa belajar tentang esofagus, kita belajar tentang trakea dan lain-lain seperti itu. Dan juga kita belajar tentang pembuluh darahnya juga tentunya. Nah, yang ketiga itu trunkus. Nah, trunkus itu badan ya. Nah, tapi di badan ini dibagi lagi per regio. Yang pertama itu regio torak. Torak itu regio dada. Nah, di regio torak ini kita belajarnya sama sebenarnya di semua tubuh juga mesti ada tulang dan ototnya ya. Nah, tapi di bagian di mediastinum itu suatu ruangan kosong yang berada di regio toraks atau di dada. Seperti itu. Selain ya ada di jantung dan paru-paru itu. Lalu yang kedua ada abdomen. Nah, toraks dan abdomen, abdomen itu kan nama lainnya perut ya. Abdomen ini dipisahkan oleh diafragma. Jadi di abdomen juga kita belajar tentang berbagai utamanya sistem digestif ya, atau sistem pencernaan mulai dari lambung, mulai dari hingga apa itu usus-usus, hingga hati dan lain-lainnya yang terkait dengan sistem pencernaan seperti itu. Lalu yang ketiga di regio trunkus ini ada juga pelvis dan perineum. Jadi pelvis itu panggul serta perineum itu yang terkait dengan alat kelamin seperti itu. Nah, di sini juga kita bakal belajar organ yang ada di dalamnya. Juga sebenarnya ada di bagian belakang juga ya tentang tulang-tulang belut penyangga yang di sini superior, extremitas superior itu anggota gerak atas. Anggota gerak atas ini kita bagi ada braki. Nah, tadi braki itu lengan atas ya. Lalu antebraki itu lengan bawah dan palmar atau manus itu bagian tangan. Seperti itu. Nah, jadi ini pasti apa itu sediaannya dalam posisi anatomis yang tadi kita bilangin dengan antebraki yang supinasi. Seperti itu. Itu apa supinasi? Nanti kita belajar lagi di terminologi. Oke. Selanjutnya, ini ada ekstremitas inferior. Nah, ekstremitas inferior ini nama lainnya anggota gerak bagian bawah. Nah, anggota gerak bagian bawah ini dibagi lagi menjadi 5. Ada bagian gluteus atau pantat, lalu ada bagian femur atau paha, lalu ada bagian genu atau lutut. Nah, sebenarnya di belakang genu ini ada lagi namanya poplitea. Lalu di bawah genu ada yang namanya cruris atau betis, dan yang terakhir ada pedis atau bagian kaki. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita bakal belajar tentang bidang tubuh. Dalam mempelajari ilmu anatomi kita nggak bisa lihat suatu struktur atau sediaan itu cuman dalam satu sudut pandang aja. Kita ada banyak berbagai struktur yang cuman bisa dilihat dari bawah.
yang cuma bisa dilihat dari samping dan nggak cuma bisa dilihat dari depan aja, intinya seperti itu. Maka dari itu dalam mempelajari ini dibagi bidang-bidang tubuh itu menjadi sagital, koronal atau frontal, dan aksial atau transversal. Sebenarnya ada juga satu nama itu oblik, tapi oblik ini jarang banget, biasanya itu dipakai di dunia radiologi seperti itu. Nah, yang pertama itu sagital. Nah, ini kan dari tadi apalannya udah cukup banyak ya, mungkin apalagi baru masuk. Nah, aku juga basicnya nggak suka apalan, aku sukanya tuh bikin mnemonik sendiri atau bikin konsep-konsep sendiri atau hal-hal lucu yang bisa aku ingat menjadi memori jangka panjang. Soalnya kan memori jangka panjang itu biasa disimpan dengan akibat sesuatu yang menarik menurut kita. Nah, yang sagital itu menurut aku, kan di sini definisinya bidang vertikal yang membagi tubuh menjadi bagian tengah atau kanan dan bagian sinistra atau kiri yang paralel dengan median plane. Nah, kalau berhubung kita tinggal di Jawa juga ya, kan di sini kalau aku cara ngapalinya di Jawa ini identik dengan dangdut ya. Nah, ada itu penyanyi dangdut namanya itu Sagita. Nah, terus cara ingatnya, kalau orang dangdut sukanya tuh apa itu jogetnya gini-gini nggak sih? Nah, menurutku itu suatu caraku buat menghafal kalau sagital itu potongannya tuh begini. Jadi sagital itu bidang yang membagi bagian kanan dan bagian kiri atau bagian dekstra dan bagian sinistra gitu. Itu cara. Dan di sagital ini sebenarnya ada atau median plane. Jadi di sini tuh bidang vertikal membagi tepat di tengah tubuh. Jadi ini sebenarnya sama aja kayak sagital gitu. Tapi ini penamaan khusus atau nomenklatur khusus yang membagi tepat di tengah-tengah. Jadi di median plane ini dibagi vertikal, dibagi menjadi kanan dan kiri tepat di tengah itu biasanya kita sebut midline. Seperti itu. Oke, lalu selanjutnya, oh ya, frontal atau koronal. Nah, kan kita kan juga habis 2019 ini ada yang corona ya. Nah, koronal sendiri ini definisinya bidang vertikal yang membagi tubuh menjadi bagian anterior depan dan posterior belakang. Jadi koronal ini kalau setauku arti dari koronal ini kan mahkota ya. Nah, dan setiap di dunia ini selalu ada kebalikannya. Kalau tadi dari depan dan belakang, koronal aku ingatnya karena itu mahkota, berarti dari atas itu baginya itu seperti ini. Nah, bagi bidang vertikal itu menjadi bagian yang depan atau anterior dan posterior atau belakang seperti itu. Itu cara aku untuk menghafalkannya. Dan yang terakhir ada aksial atau transversal. Kalau ini bidang horizontal yang membagi tubuh menjadi bagian superior atau atas dan juga bagian inferior atau bawah. Nah, mungkin hanya itu aja di bidang. Jadi kalau dari aku sendiri ya, aku nggak perlu menghafalkan ketiga-tiganya. Aku cuman cukup hafal sagital aja. Itu yang lainnya bisa ngikutin. Karena di hidup kan masih ada lawan-lawannya. Jadi aku cukup menghafal sagital, berarti kalau selain sagital, ada yang membagi kanan kiri, berarti ada yang membagi depan belakang. Berarti bukan sagital dong, berarti koronal. Nah, kalau ada yang depan belakang, masih ada yang atas bawah. Berarti itu aksial. Jadi mungkin segampang itu aja sebenarnya anatomi itu, nggak terlalu yang menghafalkan mati gitu. Oke, ya. Terima kasih Kak Klonia ya, itu sangat berguna ya. Kalian boleh catat juga. Oke, nah ini yang terminologi dasar. Jadi terminologi dasar ini suatu hal yang menurutku konsep banget. Dan setelah ini mungkin ada 4 slide yang aku kasihkan ke terminologi ini, kalian bisa catat atau kalian SS terlebih dahulu. Di sini terminologinya rata-rata aku ngambil dari Kamus Dorlan ya. Jadi kenapa kok terminologi sangat penting? Menurutku kalian nggak perlu menghafal mati suatu struktur, asal kalian tahu terminologinya aja, kalian bisa menjawab jawab kalau buat target jangka pendek, jawab di anatomi itu dengan mudah, itu sangat amat bisa. Terminologi dasar yang pertama itu ya kita tahu lah ya, tadi banyak kita bahas juga superior. Superior itu artinya atas atau yang mengarah atau mendekati bagian kepala. Ya di sini contohnya mata lebih superior daripada mulut. Ya kita tahu ya kan mata ini lebih superior daripada mulut.
Dan juga kita bisa bilang juga kalau kepala lebih superior daripada badan gitu, atau kita bisa bilang hidung lebih superior daripada mulut, itu juga bisa. Nah, seperti tadi aku bilang, superior setiap di dunia itu mesti ada kebalikannya, ada lawan katanya. Kalau lawannya superior berarti inferior. Nah, inferior itu artinya bawah atau mengarah yang mendekati bagian kaki. Ya kebalikannya, berarti kalau tadi mata lebih superior daripada mulut, berarti mulut sekarang yang lebih inferior daripada mata. Seperti itu. Nah, di anatomi ini sebenarnya juga banyak istilah yang sama, tetapi penempatannya yang bisa beda-beda. Kranial juga sebenarnya ini memiliki sinonim seperti superior. Intinya dia itu yang menuju ke arah kepala, dan juga kaudal. Ini juga istilahnya sama seperti inferior, yaitu berhubungan dengan ekor. Nah, kedua terminologi ini atau keempat terminologi ini sebenarnya kan memiliki arti yang sama, tetapi penggunaannya mungkin nanti akan berbeda-beda seperti itu. Nanti selama kalian di FK juga kalian tahu mana istilah yang cocok untuk ini, mana istilah yang cocok untuk itu, seperti itu. Lalu ini juga yang lain ada proksimal. Nah, ini kalau proksimal beda dengan superior. Kalau ini tuh istilahnya yang dalam arti kayak suatu aliran gitu, bukan aliran ya, kayak suatu urutan gitu, mana yang lebih dulu, mana yang lebih akhir, seperti itu. Kita tahu juga kalau seumpamanya saluran cerna, kan kita mulai dari mulut sampai ke lambung, ke usus, hingga sampai ke anus ya. Nah, itu kita tahu bahwa perjalanannya itu pasti, dan kita udah tahu kalau makanan mesti lewat dari mulut dulu, dari lambung sampai ke anus. Maka dari itu kita bisa kita bisa bilang bahwa lambung itu lebih lebih proksimal daripada kolon. Kolon itu usus besar ya. Dan kita juga bisa bilang yang lain, seperti braki atau lengan atas, yang tadi kita bilang itu lebih proksimal daripada antebraki atau lengan bawah, seperti itu. Dan lagi-lagi lawan kata dari proksimal itu distal. Nah, kalau distal ini yang lebih jauh dari suatu titik pedoman pada suatu aspek, contohnya sebaliknya, di lambung lebih proksimal daripada kolon, sekarang kolon yang lebih distal daripada lambung. Lalu antebraki lebih distal daripada braki. Terus cruris lebih distal daripada femur, dan lain-lain. Seperti itu. Selanjutnya, ini anterior. Anterior mungkin sudah banyak yang tahu ya, kalau anterior itu depan, dan lawannya anterior itu posterior, artinya itu belakang. Nah, kalau contohnya anterior itu halucis. Nah, ini ada lagi istilah baru teman-teman. Jadi gak apa-apa, aku jelasin pelan-pelan aja. Emang di anatomi ini banyak banget hafalannya, tapi nggak sesusah itu asal kita tahu konsepnya, dan utamanya kita tahu terminologinya, itu bakal sangat membantu kita. Nah, halucis ini jempol kaki ya. Ini nama lainnya jempol kaki itu halucis. Jadi dalam posisi anatomi, halucis itu lebih anterior dari tumit. Seperti itu. Nah, ini makanya pentingnya menyamakan persepsi itu seperti ini. Kalau semuanya kakinya jinjit kan belum tentu ya. Halucis lebih anterior daripada tumit, bisa aja halucis itu sejajar dengan tumit. Maka dari itu pentingnya tadi kita belajar tentang posisi anatomis itu untuk menyamakan persepsi kita. Seperti itu. Lalu yang selanjutnya posterior artinya belakang. Kebalikannya, kalau tadi halucis lebih anterior daripada tumit, sekarang tumit lebih posterior daripada halucis. Nah, ini kembali lagi ada yang namanya rostral. Itu artinya depan juga, tapi penggunaan rostral ini biasanya lebih dipakai buat mendeskripsikan yang ada di bagian otak. Seperti itu. Lalu selanjutnya ada yang medial. Medial itu artinya mendekati sumbu tubuh. Jadi ibaratnya sumbu tubuh itu di tengah kita ini ya. Kalau medial itu sesuatu yang lebih dekat ke arah sini, ke arah sumbu tubuh kita. Kalau lateral itu yang menjauhi sumbu tubuh kita. Sebagai contohnya, digiti minimi lebih medial daripada pollux. Nah, kalau tadi halucis itu jempol kaki, pollux atau pollicis ini jempol jempol tangan. Nah, tadi kan posisi anatomisnya kan terbuka seperti ini ya. Aduh, gimana ya? Nah, terbuka seperti ini. Kita bisa tahu bahwa kalau medial itu digiti minimi itu digiti 5 kalau bahasa anunya, anatominya.
itu letaknya lebih medial atau lebih mendekati sumbu tubuh kita daripada pollux atau jempol tangan kita. Seperti itu. Sebaliknya, kalau lateral itu sesuatu yang menjauhi sumbu tubuh kita, berarti pollux ini lebih lateral daripada digiti minimi. Tidak hanya itu, mungkin kita juga bisa bilang kalau auricula atau kuping ini lebih lateral daripada mata, seperti itu, dan lain-lainnya. Nah, ini seperti tadi yang kita pelajarin, superior itu sesuatu yang mengarah ke atas, kalau inferior itu mengarah ke bawah, medial itu yang mendekati sumbu tubuh kita, kalau lateral itu yang menjauh sumbu tubuh kita, kalau ini anterior yang mengarah ke depan, posterior ke belakang. Nah, ini nanti ada superficial sama profundus atau deep, lalu ada palmar dan dorsal, dan plantar ini apa? Nah, kita bakal bahas di sini. Ini kalian bisa akses juga, dan mungkin kalian sekarang kayak rada gimana ya, menguap gitu. Ini juga sudah banyak istilah-istilah yang aneh, tapi nggak apa-apa, pelan-pelan aja. Kalian nanti bisa baca lagi dan pahami lagi. Tapi kalau kalian pahami ini, insya Allah nanti kedepannya bakal aman lah. Bisa one shot, amin. Nah, yang selanjutnya itu ada namanya dorsum. Atau dorsum ini biasa dipakai sebagai aspek superior atau aspek yang atas dari bagian tubuh yang menonjol, bisa seperti kaki, lidah, maupun penis, atau juga bisa kita sebut sebagai punggung suatu bagian. Nah, lalu di sini juga ada namanya ventral. Kalau ventral ini sama juga, artinya depan, tapi sekali lagi nanti penempatannya bakal beda. Nanti kalian juga bakal tahu mana yang bakal pakai ventral, mana yang pakai anterior, mana yang pakai rostral, dan lain-lain. Dan selanjutnya ini ada palmar. Nah, kalau tadi dorsum itu bisa sebagai punggung, di punggung kaki. Kalau palmar ini nomenklatur khusus yang dipakai buat telapak tangan. Nah, tadi kalau telapak tangan itu palmar, kalau buat telapak kaki namanya plantar. Seperti itu. Buat yang bagian punggungnya namanya dorsum. Seperti itu. Lalu selanjutnya di sini ada yang namanya superficial. Apa itu superficial? Yang tadi kita lihat di gambar ini, superficial itu intinya untuk mendekati permukaan. Seperti contoh itu kulit lebih superficial daripada tulang. Kita akan tahu ya, permukaan itu yang luar sini, dan semakin ke dalam itu ya, semakin dalam. Nah, kita udah tahu urutan-urutannya, dan kalau di anatomikan, terminologikan, superficial itu sesuatu yang mendekati permukaan. Nah, lawannya superficial itu ada yang namanya profundus. Nah, kalau profundus ini yang menjauh dari permukaan atau lebih ke dalam. Kita sebagai contohnya juga tulang lebih profundus daripada kulit. Seperti itu. Dan di antara superficial dan profundus ini ada yang namanya intermediate. Ya, seperti itu. Ini juga biasanya kalau istilah ini dipakai buat di daerah-daerah otot tertentu ya. Ada pokoknya intermediate itu intinya di tengah-tengah, seperti itu. Lalu selanjutnya ada namanya eksternal. Kita tahu eksternal itu luar, internal itu dalam. Nah, ini ada yang namanya bilateral dan unilateral. Nah, ini biasanya istilah-istilah gini kalian bisa catat, bilateral dan unilateral terkait dengan sistem saraf ya. Jadi nanti kalau samanya ada lesi saraf tertentu, lesi sistem saraf pusat, itu efek klinisnya itu bisa bilateral atau unilateral. Jadi bilateral itu dua sisi. Tapi nanti kalau klinis-klinis kita bakal bahas lebih lanjut nanti. Yang lalu unilateral itu satu sisi, seperti itu. Nah, ini ada lagi namanya ipsilateral. Kalau ipsilateral itu sisi yang sama, dan kontralateral, kalau kontralateral itu lawannya ipsilateral, berarti sisi yang berbeda, seperti itu. Oke, lalu selanjutnya ini kalau origodinamisasi ini istilah baru juga, dan ini biasanya terkait dengan otot-ototan. Jadi origo itu asal mula sesuatu atau perlekatan otot yang terfiksasi. Lalu kalau insersio itu lawannya yaitu perlekatan otot ke tulang yang digerakkannya. Jadi kan kita tahu nanti bakal kita bahas lebih lanjut lagi ke depannya. Mungkin di pertemuan selanjutnya bahwa fungsi otot kan ini kan buat kontraksi ya, tujuannya buat menggerakkan. Pasti dia tuh ada tempat khusus yang buat terfiksasi, buat kalau bahasa Jawanya kan nyantol, dan ada satu lagi tempat
yang tujuannya buat bisa ditarik. Nah, yang nyantol itu namanya origo, yang tempat yang bisa buat ditarik-tariknya itu namanya cersio. Seperti itu. Lalu ada namanya foramen. Nah, foramen ini artinya lubang. Ada banyak foramen di tubuh kita. Nah, makanya sebenarnya kita nggak perlu dihafalin ada foramen ini, foramen itu. Asal kita tahu aja, oh ini ada lubang. Lubang di daerah mana? Oh, berarti foramen apa? Gitu. Nah, salah satu contohnya foramen obturator. Nah, foramen obturator itu di tubuh kita ada yang namanya itu daerah obturator gitu ya. Nah, itu tuh bentuknya bulat. Jadi kita nggak perlu ngapal banget. Aduh, ini nama strukturnya apa? Ya udah kita coba terka-terka aja dari terminologi yang kita tahu. Ini ada lubang di daerah obturator. Berarti namanya foramen obturator. Seperti itu. Sama juga visura. Visura ini artinya celah atau parit. Dan juga ada yang namanya incisura. Incisura itu taki atau notch. Itu cekungan yang agak dalam. Kalau kalian tahu, kalian pegang di leher kalian, ini namanya kan ada eh, kalau kalian tekenin kan ada trakea ya, tapi ya di bawahnya itu kalian ada lihat ada yang cekung gini, kalian rasakan itu namanya incisura jugularis. Nah, incisura yaitu cekungan yang agak dalam, kan di sini ada cekungan yang agak dalam ya. Itu namanya incisura. Jugularis ya, emang namanya sinder, jugular seperti itu. Lalu selanjutnya ada fossa. Kalau fossa ini artinya area yang berongga atau melekuk. Seperti contoh ada fossa poplitea dan fossa cubiti dan banyak fossa-fossa lainnya. Yang penting kalian tahu aja daerahnya di mana dan bentuknya gimana. Kalian tinggal rangkai sendiri seperti itu. Sebenarnya anak segampang itu sih, nggak perlu yang dihafalin mati gitu. Lalu selanjutnya ada namanya kafum. Kalau kafum ini ada istilahnya itu yaitu rongga. Kafum di sini adalah nama contohnya kafum nasi atau yang di hidung itu kafum nasi atau kafum oris itu mulut. Seperti itu. Selanjutnya sulcus. Nah, kalau sulcus ini juga banyak banget sulcus di tubuh kita. Artinya sulcus merupakan parit yang panjang. Nah, di otak itu kan kita tahu ya, ada nanti kalau kita belajar di anak 3, mungkin bersama Mbak Queen gitu, juga master di bagian neuroanatomi di apa itu sistem neuropsikiatri itu ada yang kayak kita tahu otak kan ada yang apa itu muter-muter gitu dan ada cekungannya. Nah, yang cekungannya yang masuk itu yang memisahkan itu namanya itu sulcus, sulcus cerebri. Dan juga ada lagi, kalau kalian pernah tahu, ini fun fact juga, kalau kalian pernah ketatap di bagian medial antebraki kalian, di sini kalian itu terasa kesetrum, itu terdapat namanya itu struktur yang namanya sulcus nervi ulnaris. Jadi di sini tuh terdapat sulcus, yaitu parit yang panjang yang dilewati oleh nervus atau saraf ulnaris. Nah, jika kalian sini ketatap, kalian akan kerasa menyebar di bagian 1,5 di DGT ini. Nah, itu juga fun fact-nya. Oke, selanjutnya ada ductus. Kalau ductus itu artinya saluran. Ductus juga banyak. Di pankreas itu ada ductusnya, nanti namanya ductus pancreaticus. Di apa namanya vesica velea atau apa ya? Kandung empedu itu ada namanya ductus choledochus seperti itu. Selanjutnya ada lagi namanya tractus. Tractus itu berkas serat yang punya asal, fungsi, dan akhirnya yang sama. Dan tractus di sini juga biasanya istilahnya dipakai buat nyuruh anak atau di saat kita belajar tentang sistem saraf seperti itu. Nah, tuberositas. Nah, ini juga kalau tadi depan itu istilah juga banyak, tonjolan di terminologi itu juga banyak istilahnya. Pertama ini salah satu tuberositas itu artinya penonjolan atau tempat melekat tendon atau otot. Oh ya, jadi tendon merupakan struktur yang menghubungkan antara otot dengan tulang. Nah, sebelum otot dan tulang melekat, dia itu bakal di apa namanya? Di apa antar otot dan tulang ini ada namanya tendon yang sebagai fungsinya untuk melekatkan antara kedua struktur ini. Nah, salah satu contohnya adalah tuberositas tibia. Nah, tuberositas tibia ini sayangnya kita apa namanya? Online ya. Jadi saya nggak bisa merasakan langsung. Kalau kalian pegang di lutut kalian, di bawah lutut itu ada yang menonjol, ya itu namanya tuberositas tibia. Itu suatu penonjolan yang tempat melekatnya tendon. Jadi situ ada tendonnya. Lalu selanjutnya ada namanya spina. Kalau spina ini tulang yang pendek, tajam seperti duri. Ya sebenarnya spina juga tonjolan, tapi cuman tonjolannya itu tajam dan seperti duri.
salah satu contohnya itu ada SIAS. SIAS itu apa? Spina iliaca anterior superior. Waduh, Mas, namanya aneh-aneh banget. Nah, sekali lagi sebenarnya nggak perlu dihafal banget. Nanti kalau misalnya di pertemuan yang kalau kita diberi kesempatan untuk bertemu lagi, bakal aku kasih tahu gimana cara ngapalinnya tanpa dihafalin mati spina iliaca anterior superior, spina iliaca anterior posterior dan lain-lain, itu tanpa perlu kayak gitu. Cuman kalian tahu konsepnya aja, insya Allah semuanya bakal paham. Seperti itu. Lalu selanjutnya ada crista. Crista itu artinya lipatan yang menonjol ke dalam. Contohnya ada crista iliaca di bagian pinggul kita, dan juga ada namanya crista gali di kepala kita. Seperti itu. Oke, lanjut ya. Mungkin masih agak gimana ya? Masih semangat semua ya semoga, dan kalau mau minum dulu aja nggak apa-apa, soalnya ini emang istilah yang baru. Aku juga pertama kali belajar anet ini kayak ini apa ini, bahkan disebut aja itu nggak enak di mulut ya, tapi nggak apa-apa. Pertama kita telan, lama-lama kita bakal paham, insya Allah gitu. Oke, selanjutnya ada namanya prosesus. Nah, ini prosesus juga artinya tonjolan juga. Nah, tapi penggunaannya biasanya prosesus ini dipakai di vertebra atau tulang belakang. Itu ada namanya, contohnya itu prosesus transversus dan juga prosesus spinosus. Seperti itu. Ini juga ada namanya condylus. Nah, condylus ini artinya juga tonjolan juga. Tapi ini tempatnya lain-lain ya sama tonjolan ini atau penonjolan. Kalau condylus ini tonjolan bulat yang ada pada tulang, dan biasanya itu untuk persendian dengan tulang lainnya. Dan biasanya condylus ini ada di lutut, itu ada yang namanya condylus. Nanti kalau semuanya kita ada waktu, bakal kita bahas lagi sih. Oke, selanjutnya ada namanya ascendant. Nah, kalau ascendant ini sesuatu yang meluas ke arah superior atau aliran ke atas. Ya, kita tahu kalau semuanya, contohnya aja pembuluh darah aja. Pembuluh darah kan ini ada yang naik, ada yang turun. Kalau kalian tahu aorta bentuknya gimana, yang pembuluh darah besar itu ada yang arah ke atas, itu ke arah ke superior atau ke aliran ke atas, itu namanya ascendant. Dan kalau yang alirannya ke bawah itu lawannya ascendant, yaitu descendant. Seperti itu. Lalu ada namanya tuh kolateral. Nah, kalau kolateral ini artinya tambahan atau cabang samping kecil. Itu arti dari kolateral. Ini juga nanti bakal sering banget dipakai, bahkan banyak banget kepentingan klinisnya. Nanti kalau kalian juga di Sutomo, bakal banyak ketemu pasien yang bermanifest akibat sistem kolateral, seperti itu. Lalu selanjutnya ada nama sirkumfleks. Kalau sirkumfleks ini, sirkum berarti ya melingkar seperti busur, itu artinya. Lalu selanjutnya ada namanya linea atau garis, ada namanya margo. Margo itu batas atau tepi. Lalu ada yang namanya kaput, ya ada kaput berarti ya, kepala gitu. Lalu ada yang namanya korpus, itu badan atau tubuh. Ada yang namanya kolum, itu leher, dan juga ada komunis atau gabungan atau milik bersama. Juga nanti kalau samanya komunis ini bakal sering banget kalian ketemui apa itu komunis. Kalau samanya kalian apal mati, sebenarnya contohnya apa ya? Ductus hepaticus komunis. Nah itu, waduh, awal-awal nggak tahu ini apa ini strukturnya. Diapalin mati ductus hepaticus komunis, ductus hepaticus komunis. Aduh, kayak bikin nggak kan kalau kita belajar anet itu strukturnya banyak banget ya. Kita cuman perlu tahu aja strukturnya. Oh, ini ada saluran yang mengarah ke hepar, ke hati, dan ini gabungan atau apa itu gabungan dari, nanti dia itu bakal mencabang ya. Berarti kalau saluran itu namanya apa, dari ductus. Terus kalau dia mengarah ke hepar berarti hepatik, gitulah. Dan kalau dia nanti bercabang gabungan dari dua ductus berarti komunis. Ya udah, berarti ductus hepatis komunis, saluran yang mengarah ke hepar dan jalannya gabungan gitu. Ya kan? Sebenarnya sesimpel itu anatomi itu. Nggak perlu yang dihafal mati. Sekali lagi, aku sering inget ini soalnya aku juga suka anatomi sebenarnya. Alhamdulillah. Nah, tadi itu kita belajar tentang terminologi yang sering dipakai ya. Dan ini juga ada terminologi lain yang terkait dengan gerakan. Nah, di kita tuh nggak boleh bilang tekuk lututnya, tekuk tangannya, tekuk apanya gitu. Itu nggak, apa itu, kedokteran banget gitu ya. Nah, kita mungkin juga beberapa pernah diajarkan waktu di SMP bahkan atau di SMA, ada gerakan seperti fleksi. Nah, fleksi kita bisa lihat di gambar ini, yaitu mengurangi sudut antara tulang dan bagian tubuh lainnya. Intinya memperkecil sudut seperti itu ya. Ini seperti di elbow, itu fleksi, gerakan fleksi yaitu mengangkat ke depan, itu fleksi. Dan kalau di bagian
hip itu sendi panggul, itu fleksi ke depan. Nah, lawan dari ekstensi itu namanya lawan dari fleksi itu namanya ekstensi. Ekstensi itu memperbesar sudut antara tulang dan bagian tubuh. Nah, kalau ini biasanya terkait arah posterior kecuali pada genu atau lutut ya. Nah, kalau tadi itu fleksi itu bagian ke depan, eh, eh, kalau di fleksi di genu ini dia tuh khusus, yaitu fleksinya itu mengarah ke belakang dan ekstensinya mengarah ke depan. Tapi cuman pengecualiannya ini aja sih. Tapi konsepnya intinya kalau fleksi itu mengurangi sudut, ekstensi itu memperbesar sudut. Oke. Kalau dulu kan apalanya fleksi itu telepon ya, operator apa itu fleksi nelpon ya, kecil sudut lawannya ekstensi. Oke. Lalu selanjutnya ada namanya oposisi. Kalau oposisi ini mendekatkan pollux dengan digiti minimi. Tadi kan kita udah bilang udah tahu yang ada di tangan. Itu disebut gerakan oposisi. Sebaliknya lawan dari oposisi yaitu reposisi, yaitu menjauhkan pollux dengan digiti minimi. Seperti itu. Lalu selanjutnya ada lagi namanya itu pronasi. Nah, pronasi itu gimana? Tadi kan kita belajar ya di apa itu regio ekstremitas atas yang ada namanya antebraki atau lengan bawah. Nah, lengan bawah ini ada dua gerakan, ada yang pronasi membuka seperti ini, seperti di gambar. Supinasi itu pronasi itu menutup, kalau supinasi itu membuka. Nah, ini kita bisa lihat pronasi itu antebraki ke arah posterior, yaitu antebraki itu yang ini kan, lengan atas, lengan bawah maksud saya, lengan bawah menghadap ke posterior, menghadap ke belakang. Jadi dia tuh menutup gini. Aduh, nggak kelihatan ya. Gimana ya? Ya intinya kalau dari Febri nggak bisa, kita lihat di sini aja. Ini kan telapak tangan ya. Kalau dia itu menutupkan telapak tangan dan antebraki mengarah ke posterior itu disebut gerakan pronasi. Lawan dari pronasi itu supinasi. Tadi kita juga sempat bilang, kita belajar bahwa posisi anatomi yaitu posisi antebraki yang dalam keadaan supinasi. Nah, supinasi itu kayak tadi. Jadi antebrakinya ini mengarah ke depan atau mengarah ke anterior seperti itu. Oke, selanjutnya di sini ada terminologi gerakan lainnya, ada namanya abduksi, ABD, itu gerakan yang menjauhi sumbu tubuh. Ini kalian juga bisa akses semua terminologi ya. Ini abduksi itu menjauhkan sumbu tubuh. Salah satu contohnya itu digiti ini. Susah banget. Nah, kalau abduksi itu dia tuh menjauhkan, kan ini sumbu tubuh ya. Kalau kita tuh tangannya meregangkan gini, ini namanya abduksi digiti. Lawan dari abduksi itu adduksi. Ya, kalau aku gampangannya, sekali lagi, cukup apalin satu, semuanya bakal hafal. Aku apalin adduksinya. Kalau ADD, double D, add kan kayak meng-add gitu. Ya, mengundang gitulah. Ya, meng-add. Nah, itu mengundang berarti kan mendekatkan ke sumbu tubuh. Berarti adduksi ini lawan dari abduksi yaitu mendekatkan ke sumbu tubuh. Kalau abduksi digit itu seperti ini gitu. Dan di tempat-tempat lainnya intinya sama. Lalu selanjutnya inversi. Ya udah, ngambil aja kata-kata ya. In berarti kan ke dalam ya. Ya udah, berarti kita lihat ini tuh masuk. Masuk itu inversi. Kita bisa lihat di sini telapak pelantar kakinya dia tuh memasukkannya ke dalam mengarah ke sumbu tubuh kita. Itu namanya inversi. Nah, ada lawannya inversi yaitu eversi. Kalau tadi gerakan pantarnya mengarah ke dalam, sekarang mengarah ke luar seperti itu. Ini gerakannya. Oke. Mohon maaf. Selanjutnya ada namanya dorsofleksi. Kalau dorsofleksi itu kalau tadi pelantar kakinya itu mengarah keluar dan ke dalam, sekarang itu mengarah ke anterior atau mengarah ke depan. Nah, itu namanya dorsofleksi. Dan kalau plantar fleksi itu gerakan plantar kaki mengarah ke posterior atau jinjit, itu nama lainnya itu plantar fleksi. Dan ada lagi yang namanya sirkumduksi. Nah, kalau sirkumduksi itu intinya tuh apa namanya? Melibatkan fleksi, abduksi, ekstensi, dan adduksi secara berurutan. Ya, ini kita lihat di sirkumduksi. Kalau samanya itu bisa di hip atau di bagian mana namanya?
shoulder di glenohumeral, joint glenohumeral ini fleksi itu kan tadi kalau fleksi hip dia itu ke depan ya. Nah, dia itu bakal ke depan, lalu abduksi menjauh ke depan, menjauh, lalu ekstensi ke belakang dan adduksi mendekat. Jadi kalau samanya itu digerakkan secara berurutan, dia bakal timbul gerakan yang melingkar seperti itu. Nah, ini sedikit lagi tentang terminologi. Setelah ini kita akan coba mengaplikasikannya melalui vaskularisasi di genu. Banyak kalian bakal dulu daripada teman kalian kan suatu seperti kalau mengarah memutarnya ke luar itu namanya lateral rotasi atau external rotasi, dan lawannya itu medial atau internal rotasi ke dalam. Lalu selanjutnya ada namanya elevasi, yaitu menggerakkan suatu bagian ke superior atau ini namanya elevasi, atau depresi yang menggerakkan suatu bagian ke inferior atau menurunkan seperti itu. Oke, selanjutnya ini kita bakal bahas tentang implementasi tentang konsep terminologi, gimana biar belajarnya ini nggak bingung-bingung banget, nggak perlu dihafal mati, dan tapi tetap nyantol sampai kalian jadi dokter, insya Allah. Seperti itu. Ini coba, setelah ini kita bakal membahas tentang vaskularisasi ya. Itu vaskularisasi itu artinya memberikan aliran darah. Sebentar. Oke. Kok nggak bisa? Oh, oke, sebentar ya. Nah, ini dia. Oke. Nah, ini selamat datang. Jadi ini biar lebih asik lagi. Kalian tadi belajar kan, tadi kalian juga udah apa namanya SS ya. Udah kalian screenshot atau kalian catat tentang terminologi. Nah, ini sekarang kita belajar tentang apa namanya konsepnya itu gimana, apa pentingnya belajar terminologi, dan biar kalian itu belajar anatomi nggak cuma menghafal aja. Jadi cukup tahu konsep, semuanya bisa teratasi gitu. Nah, di sini kita bakal tentang namanya apa itu anastomosis genu. Apa itu anastomosis genu? Oh, sebenarnya gini dulu. Semua di dalam tubuh kita kan ini masih ada yang namanya vaskularisasi, membutuhkan energi dan membutuhkan kayak stimulus gitu ya buat bisa bergerak. Nah, kalau di istilah kita semua sebagai mahasiswa kedokteran, vaskularisasi, aku tulis saja. Vaskularisasi ini itu upaya organ untuk mendapat aliran darah melalui arteri. Nah, kalau itu aliran darah masuknya itu namanya vaskularisasi, nama lainnya itu drainase. Drainase. Nah, kalau drainase itu aliran balik yang melalui vena. Itu namanya drainase. Nah, selanjutnya kalau tentang saraf-sarafan itu adanya namanya itu inervasi. Kan kita tahu ya, kalau setiap organ di tubuh kita itu kalau mau melakukan fungsinya itu harus di istilahnya di stimulus gitu. Nah, yang penstimulus itu melalui saraf. Nah, namanya itu inervasi, yaitu stimulus yang diberikan dari sistem saraf. Seperti itu. Nah, anastomosis genu ini kita akan belajar tentang vaskularisasi atau
dari arteri seperti itu. Nah, tapi anastomosis ini memiliki istilah khusus. Kalau anastomosis ini intinya itu aliran-aliran arteri yang saling berhubungan. Jadi nanti dia tuh bakal ketemu di salah satu titik. Apa pentingnya anastomosis di dalam tubuh kita? Sumpah darah nih. Di sini ada organ. Kalau seumpamanya ini keputus atau di sini ada suatu patologis lain, entah ada sumbatan atau apa, otomatis organ di sini kan tidak dapat namanya vaskularisasi, ya, tidak dapat aliran darah. Tetapi dengan adanya sistem anastomosis, kalau tadinya cuma lurus, dia itu bakal seperti ini. Nah, dia itu bakal ada dua cabang lain yang ketemu di satu titik yang sama. Jadi katakanlah kalau semuanya ini tuh ada masalah, entah dia tuh kesumbat, dia tuh bakal masih tetap hidup dari aliran yang dari sini. Itulah istimewanya, luar biasanya Tuhan kita ini seperti itu. Nah, regio genu ini ya emang di regio genu ya. Kita akan bahas istilah anastomosis di regio genu. Oke, kita akan mulai. Sebentar, saya hapus terlebih dahulu. Oh, kalau tadi mau di SS, oh, telat ya. Ya, nggak apa-apa. Semoga udah dicatat. Oke. Nah, kita tahu tadi vaskularisasi itu kan tentang ya, aliran pembuluh darah. Nah, kalau di ekstremitas bawah atau di apa? Tungkai bagian bawah itu ada namanya itu arteri femoralis. Nah, arteri femoralis itu aliran darah utama atau ekstremitas inferior. Nah, nanti di regio arteri femoralis ini memiliki banyak banget cabang-cabangnya dan aku nggak bisa apa namanya nyebutin sekarang satu persatu karena kita ada keterbatasan waktu. Yang intinya nanti itu ada salah satu cabang terbesarnya arteri femoralis itu adanya arteri femoris. Nah, ini kan susah banget arteri. Oh, nggak kelihatan ya anunya. Nah, namanya arteri circumflexa femoris lateralis. Waduh, Mas Okumani, Mas. Ya, ini. Nah, ini tadi pentingnya aku bilang, namanya apal-apalin aja terminologi. Dan kalian udah tahu terminologi, cukup kalian menerka-nerka arahnya, dan kalian cocok-cocokkan, itu bakal nemu sendiri namanya apa. Ini ada, kalau arteri ini ya, sekarang. Ini ada arteri ya. Dia tuh jalannya tuh muter. Terus jalannya muter di daerah femur kan, dan dia tuh muternya tuh ke arah lateral. Lateral kan tadi menjauhi sumbu tubuh. Ya udah, tinggal kita cocok-cocokin aja. Ini berarti arteri. Kalau yang meluker tadi terminologinya apa ya? Circumflex. Ya, berarti arteri circumflexa. Kalau dia berada di humeri, terus dia mengarah ke lateral, namanya berarti lateral. Berarti kan arteri circumflexa lateralis. Tapi kayak masih kurang cocok nggak sih? Arteri circumflexa femoralis. Arteri circumflexa lateralis. Ini kayak masih belum pas gitu loh. Karena dia berada di cocok ya. Nah, kita tuh bisa nyocok-nyocokkan sendiri aja. Berarti di bagusnya gimana. Tapi sebenarnya itu hal yang nggak boleh ya teman-teman. Soalnya ini ada pakemnya sendiri. Dan kalau bisa, minimal kalau kalian tahu terminologinya atau konsepnya, kalian sering-sering baca lagi, bakal paham lebih paham seperti itu. Nah, jadi ada namanya arteri yang memutar di femur yang mengarah ke lateral. Namanya arteri circumflexa femoris lateralis. Oke. Nah, ini satu arteri yang konten konten anastomosis genu itu. Jadi di sini tuh kita punya adanya namanya arteri circumflexa. Dia mengarah ke femur, jadi femoris.
dan ke lateralis. Tetapi arteri CFL ini, circumflexa femoris lateralis ini, dia itu memiliki cabang lagi ya teman-teman. Tapi nggak usah di apalin semua ya nggak apa-apa. Tapi kalau kalian tahu banget ya bagus banget. Nah di sini karena genu itu letaknya ada di bawah dari si femur atas, otomatis kita butuh aliran yang ke bawah, ya kan? Nah alirannya ke bawah itu kita udah tahu tadi. Ke bawah itu aliran ke bawah terminologinya apa ya? Descendant. Ya udah nggak usah dihafal. Berarti arteri yang circumflex lateralis yang mengarah ke bawah, yaitu ramusnya descendant. Seperti ini, teman-teman. Oke, kita udah dapat satu arteri gitu ya. Nah, di anastomosis gen ini, oh ya, aku mau bilang juga sebenarnya di anatomi itu banyak variasi-variasi normal. Jadi apa itu artinya? Di dalam tubuh manusia tuh nggak plek biasanya tuh sama 100%. Jadi kadang itu juga ada beberapa part yang ada yang nggak ada di orang tertentu, ada yang ada di orang tertentu seperti itu. Nah, lalu tapi kita yang belajar di sini tuh pada hal-hal yang umum-umum aja yang semuanya rata-rata punya seperti itu. Oke. Nah, setelah itu ada lagi nih, kan ada arteri femoralis punya berbagai cabang ya. Sebenarnya cabangnya banyak banget, tapi aku nggak bisa nyebutin satu-satu di pertemuan ini. Yang esensial lagi di anastomosis gen itu ada yang namanya itu arteri genicularis descendens. Nah, ini kan bingung lagi yang ngapalinnya gimana waktu Mas Okoman itu, Mas. Nah, apalagi nih, Mas. Nggak usah, kita cukup tahu aja, kita butuh arteri yang mengarah udah. Jadi kalian nggak perlu yang ngapalin satu-satu arteri genicularis descendens, arteri genicularis sampai melantralitas. Itu bikin kalau istilah itu ya memori kita kan ada batasannya ya. Jadi cukup kita tahu konsepnya aja, cukup kita tahu arahnya gerakannya kemana, kita tahu arti apa kita tahu konsepnya lagi, kita bisa nyusun-nyusun sendiri gitu. Oke, lalu kita mau berlanjut lagi nih. Nah, arteri femoralis ini nanti itu dia tuh bakal melanjutkan diri menjadi namanya arteri poplitea. Nah, seperti tadi yang aku bilang, kalau kita lihat di belakang ini pelengkung gitu tempat. Nah, itu arteri poplitea itu memiliki cabang lagi teman-teman. Nah, cabang ini sebenarnya ada banyak, tapi nggak seberapa banyak sih. Yang penting di ya, terus ada arteri inferior. Nah, ini kemana namanya, tinggal kalian cocok-cocokin sendiri namanya apa. Ibaratkan ini arteri poplitea ya. Di sini tuh ada 4 cabang utama yang Polaris descendant ini kan letaknya di medial ya. Ini medial, ini lateral. Udah, ini cukup gini aja anatomi sebenarnya. Kita kan di sini udah tahu semua pasti awalnya arteri, semuanya arteri, di sini ada arteri, ada ini salah. Jangan mepet. Ini ada arteri. Nah, genu ya. Dan letaknya itu di superior atau di atas, letaknya itu di atas dan mengarah ke medial. Berarti tinggal kita cocokin aja arteri apa yang di genu di atas dan mengarah medial. Berarti arteri genicularis superior medialis. Nah, tapi kan mungkin kalau ini kayak kurang cocok gitu ya. Nah, mungkin kalian bisa olah-olah sendiri kalau samanya itu jadi arteri superior medialis genu seperti itu. Nah, kalau tadi kita di arteri inferior genu
Lalu selanjutnya, kalau awalnya superior, superior genicularis, lateralis. Nah, kalau tadi ada lateralis, di anatomi itu nggak perlu banget, cukup kalian tahu konsepnya dalam terminologi aja mungkin udah cukup ya. Nah, kalau dari anastomis geno yang 4 ini pun kalian cukup apal satu aja, semuanya udah bisa keapal. Ya kita udah tahu arteri genicularis supermedialis. Ya berarti kan arteri yang ada di aku hapus saja deh biar sama semua. Superior, ya. Nanti keempat-empatnya ini udah kalian apal secara otomatis seperti itu. Jadi makanya pentingnya belajar konsep ya teman-teman, jangan dibelajar teman-teman. Ini bakal ketemu dengan ini enggak. Superior genicularis lateralis, dan genu descendant ini bakal beranastomosis dengan arteri superior genicularis medialis. Seperti itu. Oke. Selanjutnya kita kan udah tahu ya, yang di atas ini semua udah berpasangan. Dan tinggal yang bawah nih, yang bawah nih berpasangan. Apa ini yang ini hamain berpasangan? Tentunya enggak ya. Ini ada arteri lain yang akan memasuki gitu. Tapi kalian nggak perlu khawatir, anatomi kan gampang ya. Jadi nanti kan ini namanya arteri poplitea ya. Nah, nanti arteri poplitea ini dia akan melanjutkan lagi dan dia akan bercabang. Ada namanya tuh arteri tibialis anterior. Ada arteri tibialis posterior. Nah, ini waduh Mas iki apalagi gitu. Nah, kan kita udah cukup tahu lagi konsep kan kalau di tulang di bawah kan ada namanya tulang femur, ada tulang tibia atau tulang kering, dan tulang fibula atau tulang betis ya. Nah, terus kalau ada lagi arteri yang cabangnya, yang jalannya itu di belakang os tibia, berarti ya arteri. Nah, ini arteri recurrens tibialis anterior. Nah, waduh Mas, ini namanya aneh lagi. Ya emang namanya aneh, tapi kalian nggak perlu dihafalin mati. Cukup kalian tahu aja. Arteri tibialis anterior itu nanti bercabang sesuatu yang apa namanya eh arahnya itu berlawanan. Kan kalau tujuannya kan arteri tibialis anterior kan ke bawah ya. Dia itu ke bawah, tapi dia tuh nanti bakal bercabang, nyabangnya itu dia tuh bakal naik ke atas gini. Itu arti dari recurrence itu yaitu apa itu? Directionnya itu kayak berlawanan gitu loh. Ya berlawanan arahnya lah intinya. Banyak banget di struktur tubuh kita yang namanya recurrence. Tapi kalau semuanya kita cukup tahu recurrence itu aliran kembali intinya, jadi kita bisa menerka-nerka sendiri gitu. Nah, tadi kalau tibialis anterior punya aliran recurrence, tibialis posterior juga punya aliran recurrence, namanya arteri recurrence tibialis anterior. Ini kalian kalau perlu mau catat. Nah, kedua cabang inilah yang nanti akan beranastomosis seperti itu. Ini bakal bertemu, ini bakal bertemu. Nah, kan sebenarnya segampang itu sih anatomi. Ya, kalau sama kita boleh apa namanya di review ulang ya dari awal kan vaskularis utama ekstremitas bawah itu arteri femoralis ya. Nah, nanti itu memiliki cabang-cabang
melingkar di daerah mengarah ke lateral dan memiliki cabang yang ke bawah yaitu ramusnya descendant, dan juga ada arteri genicularis descendant yaitu arteri yang mengarah ke genu dan turun gitu. Dan nanti kalian apalin juga yang di daerah popltea itu kalian cukup apalin superior dan lateral medialnya, superior inferior lateral medialnya, lalu tinggal kalian susun-susun, kalian akan ketemu keempat arteri ini, yaitu arteri superior genicularis medialis dan inferior genicularis medialis, serta superior genicularis lateralis dan inferior genicularis lateralis. Dan nanti dia tuh yang bagian superior akan beranastomosis dengan bagian yang lebih atas, dan yang inferior ini akan beranastomosis dengan yang di bawah. Dan di bawah ini tadi kan arteri femoralis berlanjut menjadi arteri poplitea, dan nanti arteri poplitea itu bakal bercabang menjadi tibialis anterior dan tibialis posterior. Dan nanti kedua arteri ini bakal memiliki cabang yang jalannya itu berlawanan. Kalau rekurensi seperti itu, yaitu arteri rekurensi tibialis anterior dan arteri rekurensi tibialis posterior. Seperti itu. Nah, nanti kedua arteri ini, keempat arteri, jadi katakan amit-amit nya seperti itu. Gampang kan teman-teman, jadi ya, diapalin mati, cukup kalian paham konsepnya, paham terminologinya, insya Allah semuanya bisa sih. Ini masih ada atau mungkin ini aja ya. Sebenarnya enggak itu kalau kalian belajar ekstremitas itu bakal, insya Allah kalau ketemu aku lagi bakal ada yang namanya plexus lumbus sakral. Apa itu mas plexus lumbus sakral itu? Jadi nanti ada juratan-juratan saraf yang nanti menginervasi di bagian ekstremitas bawah, ada lagi plexus brachialis itu. Jadi kalau kalian boleh browsing apa itu plexus, itu ibaratnya ngapalinya itu sebenarnya nggak perlu dihafal, kalian cepat tahu konsep. Kalau kalian nanti ketemu aku lagi anatomi one shot dengan nilai A, dan target jangka panjangnya semoga bisa paham melalui konsep dan jadi dokter yang lebih baik seperti itu. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Mungkin kalau ada teman-teman yang mau ngasih masukan atau pertanyaan, boleh. Ingin aku kembalikan lagi ya ke Mas Aan yang hebat banget juga di bagiannya. Oke, terima kasih banyak Kak Teddy. Ya, luar biasa ya teman-teman penyampaian materi dari Kak Teddy ini. Mungkin kalau teman-teman sekarang ada pertanyaan, kirim ke chat, bisa ke aku atau bisa ke everyone, dan kalau misalnya mau bertanya langsung juga boleh, bisa raise hand, nanti bisa langsung on mic. Oke, sambil menunggu sesi pertanyaan, ini aku mau share sedikit informasi. Ya, jadi kalau kemarin kalian ikut free class kan syaratnya follow IG-nya Klinik MRI. Jadi Klinik MRI ini adalah salah satu platform belajar untuk mahasiswa kedokteran. MRI di sini kepanjangannya bukan Magnetic Resonance Imaging ya, tapi Maximus Returnus, atau artinya adalah yang terpenting prosesnya. Jadi kalau belajar tuh yang terpenting prosesnya teman-teman. Kemudian ya, kalau teman-teman pengen tahu sebenarnya apa sih Kak Klinik MRI itu, jadi Klinik MRI adalah partner belajar mahasiswa kedokteran yang didirikan oleh delegasi-delegasi resmi dari mahasiswa FK Unair di seluruh olimpiade perlombaan. Kalau ini salah satu contohnya ya, kalian mau lomba anatomi,
Nah, ada delegasi Amigdala. Ada Kak Rafli yang hadir, ada juga Kak Wenamora dan juga Kak Jova. Amigdala ini adalah lomba anatomi yang diadakan oleh FK UMM ya teman-teman. Dan luar biasanya yang maju itu pengajar dari kita. Kemudian sebelahnya ini kalau kalian lihat ada logo info. Ini mungkin kalian sudah pernah lihat. Jadi ini adalah Olimpiade Fisiologi resmi di tingkat nasional untuk seluruh mahasiswa FK di seluruh Indonesia. Dan alhamdulillahnya dari kami ada yang dapat juara 2 dan juga masuk ke dalam top 10 best written test. Nah, kemudian di bawahnya ini ada lomba simpik. Nah, ini adalah lomba internasional, jadi tidak main-main. Lomba internasional diikuti oleh negara-negara di ASEAN, di Asia, dan juga bahkan ada pesertanya berasal dari Kanada. Nah, ini lomba dengan topik mikrobiologi, parasitologi, dan imunologi. Dan alhamdulillah juga pengajar kami ada yang mendapatkan medali perak dan juga medali perunggu di lomba internasional ini. Ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah 2 lomba besar yang sangat prestisius untuk mahasiswa Fakultas Kedokteran, yaitu ada RMO dan juga IMO. Jadi RMO IMO ini lombanya itu dibagi per bidang. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, semua pengajar dari klinik MRI ini adalah delegasi dari RMO IMO di bidangnya masing-masing. Ada yang di bidang jantung, paru, ada di bidang sistem pencernaan, ada di bidang muskuloskeletal seperti Kak tadi. Dan alhamdulillahnya lagi, nah ini adalah dokumentasi yang mana kami mendapatkan juara umum, FK Undar mendapatkan juara umum, dan kesemuanya adalah pengajar dari klinik MRI. Nah ini juga ada urogenital, ada digestif, ada muskuloskeletal, neuropsikiatri, ini infectious disease, ini kardiorespirasi. Dan kemudian ini adalah dokumentasi juara 2 info, ini juga juara 2 info, dan ini adalah lomba simpik. Nah, kalau kalian mau tahu lebih lanjut tentang siapa aja sih Kak tutornya, ya oke, kita kenalan lebih dekat ya teman-teman. Nah, ini kardiorespiratory bisa dilihat ada Kak Klonia Mila yang hadir juga. Nah, ini luar biasa ya teman-teman prestasinya. Ada 10 besar angkatan, ada lomba bronze medalis kardiorespiratory, bersama juga Kak Yongki William. Nah, ini juga sama-sama ahlinya jantung paru. Dan nanti kalau kalian ada kesulitan dalam belajar organ anatomi ataupun fisiologi ataupun histologi juga tentang jantung paru, nah nggak usah khawatir, kami ada ahlinya. Kemudian, nah ini ada digestif, saya langsung di skip saja ya. Kemudian, nah ini ada partner saya, ada Sasa Roy. Nah, Sasa Roy ini partner saya yang luar biasa juga dan merupakan asdos anatomi juga. Jadi kalian tidak usah khawatir, sudah terpercaya menjadi asdos anatomi. Dan ya dia adalah Wakabem juga. Tapi walaupun Wakabem tetap bisa multitasking ya, bisa berprestasi juga. Luar biasa sekali Kak Sasa Roy ini. Nah, kemudian dilanjutkan, nah ini muskuloskeletal. Nah, ini dia dapat juara 3 lomba reumatologi, dapat silver medal di RMO, 10 besar angkatan juga. Nah ini juga Aileen, ini andalannya 2020, 10 besar. Dia bukan 10 besar, bahkan 1 besar. Luar biasa emang Kak Aileen ini. Kemudian, nah ini di bidang neuropsikiatri, kalau kalian bingung belajar anatomi tentang otak, Kak susah Kak. Nah nggak apa-apa, ini ada ahlinya ini, Mbak Wenamora sama Mbak Jova. Nah, ini juga delegasi lomba neuroanatomi, teman-teman, yang Amigdala. Jadi, nggak usah khawatir. Di sini tuh pengajarnya insya Allah sudah qualified lah. Nah, ini ada Aurora Produktif. Nah, ini Mas Abi Salman. Ini juga nggak kalah luar biasanya. Dia berhasil dapat silver medal di urogenital juga sebagai finalis Japan Quiz. Nah, ini ada juga Rafli Ilham. Nah, Rafli Ilham ini asdos anatomi juga. Jadi, di sini kami punya banyak kasus anatomi, dan juga dia semifinalis lomba Amigdala, lomba anatomi dari FKUMM tadi, dan termasuk 10 besar seprogram 2 angkatan 2019, serta merupakan
perwakilan UNER untuk lomba aorta di Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin, teman-teman. Jadi nggak usah khawatir, nggak usah ragu kalau kalian join di sini, insya Allah kami bisa berikan tips-tips yang bahkan nggak hanya berguna untuk ujian saja, namun bisa jadi kalian jadi penerus-penerus kami untuk lomba-lomba selanjutnya dan bisa menggunakan ilmunya dengan baik ketika di klinis nanti. Nah, ini yang terakhir ada lomba infectious disease, ini luar biasa juga, ini 10 besar angkatan. Kemudian ada silver medali SIMPIC, ada gold medalis RMO, kemudian ada juara 1 trisma HIV, ada best return score juga info. Luar biasa sekali ini Mas Yasir. Dan merupakan asas anatomi juga, jadi nggak usah khawatir teman-teman. Di sini kami punya banyak asas anatomi, punya banyak 10 besar angkatan, jadi nggak usah ragu, nggak usah meragukan lagi kualitas dari pengajar kami. Nah, ini yang terakhir juga Mas Garuda, ini nggak kalah luar biasanya. 10 besar IPK, kemudian dapat silver medal info, ya yang juara 2 tadi, kemudian menjuarai lomba infectious disease, dan juga merupakan silver medal dari lomba SIMPIC. Nah, kebetulan klinik MR ini sedang membuka kelas untuk mahasiswa semester 2 di FK Unair. Nah, fasilitasnya apa aja yang bisa kalian dapat? Yang pertama adalah pembelajaran hybrid. Jadi untuk pembelajaran sifatnya teori akan disampaikan secara Zoom, dan untuk pembelajaran skill akan disampaikan secara offline. Timeline-nya sekitar bulan Februari sampai Agustus, dan di sini kami membuka kelas hanya untuk 10 orang maksimal per kelas, yang mana ini merupakan kelas eksklusif karena dengan begitu mungkin kalian jadi nggak sungkan lagi kalau ada pertanyaan atau diskusinya itu jadi lebih hidup. Jadi kami benar-benar membatasi hanya untuk maksimal 10 orang per kelas. Kemudian untuk materinya sesuai sama blog teman-teman, ada anatomi, histologi, fisiologi, dan juga Pramed 1. Nah, nanti kalian juga akan dapat akses rekaman Zoom-nya dari kelas, misalnya ada berhalangan hadir atau ya kalau misalnya ada keperluan lain akan kami kasih. Kemudian di sini kami juga akan berikan software atlas anatomi. Jadi kalau kalian lihat di Netter itu kan 2 dimensi. Nah, kalau di sini kalian bisa secara sampai dokter muda nanti. Kalau kita lihat rinciannya untuk kelas anatomi itu 2-3 kali pertemuan per minggu. Satu pertemuannya sekitar 2 jam. Dan di sini nggak hanya kami berikan teori saja, tapi akan diadakan review juga mendekati ujian, baik review teori maupun praktikum untuk UTB, UAB, dan kalau naudzubillah kalau misalnya kalian UP juga tetap kami dampingi supaya bisa lolos. Dan di sini kami akan berikan tips lolos blok anatomi. Nah, kenapa tips ini sangat penting? Karena sebenarnya cara untuk melewati tiap blok itu berbeda-beda dan penekanannya itu perlu kalian ketahui. Nah, kalau kalian tahu penekanannya materi-materi itu di mana, ya insya Allah kalian bisa melewati tiap bloknya itu dengan mudah. Apalagi anatomi itu memang tiap tahun menjadi momok karena mungkin kalian masih kaget gitu sama kehidupan mahasiswa kedokteran. Terus juga blok anatomi ini kan diselingi sama histologi juga. Jadi kalian selain belajar anatomi harus belajar histologi juga. Jadinya ya setiap tahun pasti momoknya untuk mahasiswa baru itu anatomi gitu. Tapi tenang aja, di sini kami akan membantu. Kemudian sekedar informasi aja, kalau dari tahun ke tahun tuh biasanya yang lolos anatomi sekitar 50 orang dari 250 mahasiswa. Dan blok anatomi itu, dan kalau sekarang ya nilainya itu kan di-upgrade ya jadi 86 gitu A-nya. Jadi batasnya buat lulus tuh jadi lebih susah gitu. Tapi nggak apa-apa. Insya Allah semuanya itu bisa dilalui kok. Buktinya kami di sini juga
sebelumnya sama seperti kalian, tapi bisa juga alhamdulillah lulus sampai bisa lulus sarjana kedokteran gitu. Kemudian ada histologi juga kurang lebih sama dengan anatomi. Kemudian fisiologi. Kalian juga ada blok fisiologi. Nah, ini akan kami berikan juga materi tentang fisiologi, dan fisiologi ini agak berbeda sama anatomi. Kalau fisiologi itu banyak bacaannya, tapi tenang aja. Nah, nanti di sini kami berusaha menyampaikan materi itu seringkas mungkin supaya targetnya tuh kalian nggak usah baca buku, tapi sudah bisa gitu dapat kunci-kuncinya tiap materi. Dan insya Allah bisa lulus semester 2 ini dengan baik. Kemudian yang terakhir ini Tramed ya. Kalau Tramed ini diadakan secara offline. Nanti ada diberikan materi tentang skill Tramednya. Kalau Tramed 1 itu kan ada anamnesis, ada pemeriksaan tanda-tanda vital, ada pemeriksaan muskuloskeletal. Nanti tenang aja akan kami berikan, dan juga sebelum Tramed akan diadakan review dan latihan bersama untuk membuat kalian tuh lebih yakin lagi. Dan juga akan kami berikan tips lulus ujian Tramed ya, ini tak lupa. Dan alhamdulillahnya juga ada pengajar comprehensive clinical skill. Itu adalah ujian Tramed terakhir yang harus dilalui sebelum sarjana kedokteran. Itu ada Kak Teddy Yusuf. Jadi pengajar kalian tuh dapat peringkat 1 nilai tertinggi ujian CCS. Jadi ujian CCS itu gabungan dari Tramed 1, 2, 3, 4 ditambah materi-materi klinis, dan luar biasanya ya, kalian nggak usah ragu untuk join dengan kami, karena insya Allah pengajarnya itu qualified dan bisa membantu kalian untuk bisa survive dan bahkan bisa berprestasi juga di kedokteran. Nah, kemudian ini yang terakhir. Yang terakhir itu ada layanan MRI plus kontras ya. Jadi kalau kalian tahu biasanya kalau MRI saja kurang jelas, itu bisa dilanjutkan dengan MRI plus kontras. Jadi layanan MRI plus kontras itu sesuai namanya untuk memperjelas materi-materi yang disampaikan. Misalnya ada dosen yang kurang jelas atau ada pemateri kami yang kurang jelas, kalian bisa bebas kirim pertanyaan 24 jam ke ini dengan adanya layanan MRI plus kontras ini supaya lebih jelas lagi gitu. Dan bebas mengirimkan semua topik kuliah. Apapun boleh ya ditanyakan gitu. Dan tenang saja teman-teman, untuk dapat semua fitur-fitur dari klinik MRI, kalian tidak perlu membayar mahal-mahal. Cukup dengan harga 3 juta rupiah. Kalian bisa dapatkan semuanya. Dan sekali lagi kami bukanya itu kelas eksklusif hanya untuk maksimal 10 orang, jadi nggak banyak-banyak memang, karena tujuannya kami ingin membantu kalian untuk belajar benar-benar, bukan yang cuma cari keuntungan aja. Jadi ya kami memang nggak buka banyak gitu. Jadi kalau misalnya kalian berminat gitu, mau tanya-tanya dulu boleh. Nah, ini kalian bisa akses ini Line. Ini adalah grup, kalau kalian mau tanya-tanya sesuatu bisa langsung kalian tanyakan ke grup ini, join dulu, tanya-tanya boleh. Gitu. Tanya-tanya dulu aja nggak apa-apa. Atau kalau kalian sungkan nanya ke grup, kalian bisa DM IG Klinik MRI. Nah, ini juga nanti adminnya insya Allah fast respon juga buat menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian. Kalau misal sungkan nanya di grup, nggak apa-apa teman-teman. Ya, itu aja sekilas dari Klinik MRI. Mungkin ada tambahan dari yang lain, gimana? Yang lain boleh diketik aja Mas dulu. Oke, buat
link lainnya tenang ya bakal dibagikan. Nanti juga PPT-nya akan di-share juga di grup free class. Jadi tenang aja. Oke, sampai sekarang masih belum ada pertanyaan ini Kak Teddy, gimana? Ya, nggak apa-apa ya. Mungkin terima kasih juga Mas Aan. Mas Aan di sini luar biasa teman-teman ya. Dia tuh RMU IMO luar biasa, semua itu gold dan wah nilainya sama yang juara 2 tuh sangat amat jauh sekali. Simpiknya juga luar biasa dan insya Allah doakan juga nanti ini ada Mas Abi, Kak Ailin, terus Mas Yasir sama Mas Gaga sama Mas Aan sendiri juga nanti bakal berangkat bulan Maret ini, berangkat offline ke Thailand buat ikut Simpik dan mohon doanya juga semoga diberi hasil terbaik. Oke, yang tadi mungkin ini belum ada yang nanya, mungkin semoga tadi yang aku jelaskan udah cukup jelas ya teman-teman. Kalau samanya nanti masih ada bingung, kalau masih boleh tanya-tanya ke aku. Dan juga ya semua juga boleh tanya-tanya. Kalau eh, belum ada yang ditanyakan, ya mungkin itu aja sih. Semoga jelas. Nanti PPT-nya akan aku share kok. Terima kasih. Ini itu aja Mas Aan. Oke, terima kasih Kak Teddy. Ya, jadi kalau ada teman-teman yang tanya seputar kuliah juga boleh selain karena selain pertanyaan tentang anatomi tadi. Silakan teman-teman, nggak usah sungkan-sungkan. Ya kalian nanti kan dalam berproses kuliah itu tentunya kalian pasti akan nggak cuma harus bisa materinya aja kan, tapi kan kalian juga harus tahu strateginya gimana caranya supaya bisa survive atau mendapatkan apa yang kalian inginkan. Misalnya yang kalian inginkan apa sih? Apa kalian pengen di anatomi dapat TBM? TBM tidak boleh mengulang itu A atau AB. Apa kalian ingin masuk ke dalam 50 dari 250 orang itu? Tentunya nggak cuma belajar ya. Kalau kita cuma belajar tanpa arah, nggak dikonsepin, itu jatuhnya nanti kalian anatomi cuma, oh ya udah aku menghafalkan lokasi-lokasinya dan sedikit gambaran ya, teman-teman semua. Waktu anatomi itu, kalian tuh akan belajar dari kepala sampai kaki dalam waktu hanya dalam, kalau nggak salah itu nggak sampai 3 bulan ya. Jadi kebayang nggak, kalian tuh belajar dari kepala sampai kaki itu waktunya cuma sekitar 2 bulanan lebih, dan bayangkannya ya, karena kan teman-teman ini juga baru dari SMA, baru lewat semester 1. Kalau aku tuh biasanya membandingkannya antara kehidupan SMA sama kuliah itu, kalian waktu SMA itu belajar satu bab pelajaran itu dalam waktu berapa lama? Mungkin bisa 3 sampai 4 pertemuan kan. Sementara kalau kita di FK itu kita belajar satu bab itu dalam mungkin 5 sampai 6 bab sehari. Apalagi kalau mata pelajarannya ada anatomi, terus ada histologi juga. Jadi kalian tuh nanti materinya, dosennya juga kemungkinan besar bakalan nge-rap. Jadi kalian bayangin kalau misalnya kalian harus menjalani itu semua, tapi nggak ada konsepnya, nggak ada yang mengarahkan jalannya, tentunya pasti jadi bingung. Jadi nggak cuman usaha keras aja, Rek. Kalian tuh juga harus ada usaha untuk pintarnya juga. Pintar dalam bagaimana kalian tuh bisa mendapatkan apa yang kalian inginkan di sini. Nah, MRI itu di sini kita lebih mementingkan quality over quantity ya. Makanya kami membatasin juga, dan di sini tuh kami berusaha buat mewadahi apa sih keinginan teman-teman selama di kuliah. Apakah teman-teman itu pengen survive dengan nilai yang bagus? Kalian semua itu pengen nggak cuman mendapatkan nilai A, kalian juga pengen selesai dengan paham. Pasti kita semua tuh pengen dapat nilai yang bagus kan. Nggak mungkin kalian itu masuk FK terus kalian pengen kakak-kakaknya. Itu perspektif aku dan untuk memandang bagaimana kuliah itu, dan makanya kalian juga pasti bukanya di MRI itu kredibel sekali. Banyak yang 10 besar, banyak yang asdos anatomi, dan mereka semua itu udah menang di lomba cabangnya masing-masing. Jadi kalian gimana lagi ya, kapan kalian tuh bisa menemukan suatu wadah yang bisa mewadahi semua keinginan kalian itu ya di MRI ini. Itu aja sih, Rek, kalau dari aku. Mungkin karena ada yang mau tanya, kita bisa langsung masuk sesi Q&A aja.
Oke, terima kasih Kak Klonia. Jadi ini ada pertanyaan yang masuk ya. Gimana Kak tips and trick untuk bisa survive di untuk materi terminologi Hmm. tadi, itu menurutku Kak Teddy tadi menjelaskannya sudah pelan-pelan gitu. Tapi kalau kalian ketemu sama dosen anak ketika di kelas karena keterbatasan waktu jadinya penjelasannya itu apa ya, bisa lebih cepat dari itu. Bahkan bisa kurang dari 10 menit untuk menjelaskan terminologi aja dan nanti langsung masuk ke otot-ototnya. Nah, sialnya kalau kalian nggak belajar lebih dulu, nanti kalian nggak bisa ngikutin karena kalian masih memikirkan hal-hal yang tadi gitu, yang terminologi, akan materi, kalian bingung tadi itu apa ya, maksudnya sulcus itu apa ya, maksudnya incisura itu apa ya, gitu. Jadi kalian nggak boleh kosongan, harus belajar dulu, baru kalian sebelum kalian kuliah, gitu, biar bisa ngikutin penjelasan dari dosennya. Nah itu salah satu tipsnya kayak gitu. Jadi memang belajarnya harus dicicil, jangan malas-malasan. Ya mungkin itu Joya bisa sudah menjawab ya. Tapi ya Rek, ini juga ada tambahan dari aku. Aku tuh paham kalau teman-teman itu pasti pengennya tuh segala sesuatu tuh yang instan. Karena aku juga yakin ya, mayoritas anak-anak semuanya ya. Bahkan aku juga waktu SMA itu sistemku tuh sistem kebut semalam. Kalau mau ujian. Jadi aku belajar tuh H-1. Tapi jujur kalau di FK itu prinsipnya tuh kalian cuma harus ingat ini loh. Materi FK itu sebenarnya nggak ada yang susah, tapi banyak. Jadi overwhelming buat kalian. Jadi kebayang bagaimana cara kalian tuh menghafalkan materi yang sebenarnya tuh sederhana, tapi karena banyak itu jadi terlihat rumit dan dia tuh saling berkorelasi antara satu dan yang lain. Jadi kalian bingung hubungannya antara yang ini sama yang itu kayak gimana. Kayak kalian belajar anatomi. Oke, dia dipisah dalam beberapa regio. Tapi dari satu regio ke regio yang lain tuh ada hubungannya. Misalnya nih, kalian nanti dari paha, terus habis itu nanti masuk ke daerah betis, itu ada hubungannya semua. Kalian dari regio lengan atas ke regio lengan bawah. Jadi kalian dari itu aja itu masih ada hubungannya. Jadi yang sudah membingungkan kalian harus belajar masing-masing segmennya, kalian juga harus belajar hubungannya itu tadi. Dan itu ilmunya kelihatannya kayak banyak banget kalau kalian bedah satu-satu. Kalau misalnya mau belajar sistem kebut semalam, aku yakin teman-teman itu pasti nggak bisa. Tapi kalau misalnya nggak ada yang ngedorong kalian buat belajar, nggak ada yang narik kalian, kalian pasti kayak, ah udahlah, udah terlalu kelihatan terlalu banyak, aku udah nggak kuat, aku nggak sanggup, skip, nah ya kan. Aku juga yakin teman-teman tuh pasti merasakan hal yang sama gitu. Karena aku tuh pernah di posisi kalian, kakak-kakaknya tuh juga pernah di posisi kalian, dan ketika harus menghadapi tuh menyerah aja deh, soalnya ilmunya tuh terlalu banyak. Padahal sebenarnya ilmunya tuh bisa dibuat menjadi suatu hal yang sederhana, menyenangkan, dan masuk ke logikanya kalian. Dan aku yakin ya, kalian semua itu meskipun kalian suka biologi, nggak mungkin kalian itu juga ada harus belajar ini kan, harus belajar ini. Itu mudah banget buat teman-teman terutama yang mager-mager, kayak nggak tahu mau belajar apa, juga nggak mau cari mau belajar apa, di sini MR itu sudah nyiapin modul, sudah nyiapin program buat kalian. Jadi ya menurut aku, itu nggak menjadi alasan lagi. Jadi kalau misalnya kalian tipenya nih yang mageran, atau kalian emang anaknya tipenya yang rajin mau berusaha, MRI itu bisa mewadahi bagaimanapun kalian. Jadi kalau misalnya kalian memang kebutuhannya di sini adalah untuk ditarik, untuk dikasih modul bisa. Kalau kalian udah rajin, ya kalian juga akan dikasih modul, tips and trick. Dan menurut aku yang paling berharga dari bimbingan dari kami itu bukan sekadar ilmunya aja, tapi menurut aku pengalaman-pengalaman dari kakak kelas gitu tadi. Karena pengalaman-pengalaman kami itu, kalian bisa lihat dari CV-nya tadi juga, teman-teman itu adalah orang-orang yang sangat kredibel di masing-masing bidangnya. Dan di sini itu kami nggak sembarangan ngajar gitu. Jadi bukan hanya karena, oh misalnya 10 besar angkatan, bukan cuman gara-gara, oh dia ada predikat apa, terus dia mengajar semua materi, enggak. Kita tuh mengajari masing-masing materi sesuai dengan bidang yang kami bisa. Jadi memang kami itu bisa di bidang yang lain, tapi kami itu di sini memastikan buat teman-teman kalau materi yang kami berikan tuh benar-benar quality banget. Jadi makanya di sini itu
kami berusaha mewadahi keinginan teman-teman itu, dan buat teman-teman kalau takut, mager, dan lain-lain, menurut aku itu adalah alasan yang tepat buat kalian join di MRI sih kalau menurut aku. Ya benar teman-teman yang dibilang sama Kak Klonia itu. Jadi kalian tuh pasti butuh dorongan buat belajar. Dan semuanya akan lebih mudah kalau misalnya ada yang menarik atau mendorong kalian gitu. Dan salah satu caranya adalah join di klinik MRI. Ya. Oke, mungkin bisa dicukupkan ya Kak Teddy. Ya. Oke, terima kasih banyak teman-teman atas partisipasinya. Semoga sedikit ilmu yang dibagikan itu bermanfaat buat kalian dan bisa memberikan gambaran blok anatomi yang sebenarnya. Dan jangan lupa juga kalian ada blok-blok lain. Jangan lupa untuk belajar blok-blok lain juga. Terima kasih banyak. Aku akhiri. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.